Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar. Ini Pak Kiai baru dari Surabaya ya, Pak? Ya. Dari Surabaya. Pak Wamen, Pak Nezar, Pak Bendahara Umum MUI, Pak Dirjen Aptika, Pak Hoki Sitongkir. Jadi tadi baru berlangsung diskusi hangat dengan Majelis Ulama Indonesia mengenai judi online yang dampaknya sangat negatif bagi masyarakat Indonesia. Ekonomi negara hancur, ekonomi masyarakat hancur, ekonomi keluarga hancur, dan pribadi juga hancur. Judi online ini menurut PPATK angkanya tahun 2023 kan 327 triliun rupiah. Dan tahun 2024 kalau kita tidak melakukan langkah-langkah itu angkanya bisa mencapai 900 triliun rupiah. Nah, hingga saat ini kami sudah melakukan banyak langkah-langkah khususnya Kominfo dengan menutup 2.625.000 lebih situs judi online. Jadi mulai dari tanggal 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024 kami telah menutup hampir 2,6 juta situs judi online. Dan apa yang kami lakukan ini mampu menahan hingga 50% dari kemungkinan dampak judi online. Kalau dalam angka kita mampu menyelamatkan atau menahan orang bermain judi hingga senilai 45 triliun rupiah. Apa yang kita lakukan sekarang ini? Dan kita berharap itu harus lebih supaya judi online ini bisa hilang dari muka bumi Indonesia. Karena itulah Pak Kiai Haji Anwar Iskandar sangat mendukung, MUI sangat mendukung, dan kita akan melakukan langkah-langkah yang masif agar judi online ini bisa kita berantas dari bumi Indonesia. Selanjutnya kami persilakan Pak Kiai Anwar Iskandar untuk menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Menteri Kominfo, Bapak Wakil Menteri Kominfo, Pak Dirjen, dan para rekan-rekan wartawan sekalian. Alhamdulillah pada siang hari ini kami bisa ketemu dengan Pak Menteri dan beberapa pejabat utama di lingkungan Kementerian Kominfo ini dalam membahas sesuatu yang amat penting, yaitu bagaimana menyelamatkan bangsa ini dari bahaya judi online. Bapak-bapak sekalian dan saudara-saudara, pemberantasan penyakit masyarakat yang namanya judi online ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa di negara ini. Kami dari Majelis Ulama Indonesia bersama dengan ormas-ormas Islam yang 87 lebih di Indonesia ini tentu bersepakat dan akan membersamai Bapak Menteri kita ini untuk membulatkan tekad menyelamatkan bangsa ini dari judi online. Karena bahayanya sudah sama-sama kita pahami seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Oleh karena itu ke depan kami akan mengundang Pak Menteri dan beberapa pejabat utama ke kantor Majelis Ulama Indonesia
untuk membahas langkah-langkah konkret apa yang seharusnya dilakukan, terutama dalam menyelamatkan generasi muda, pemilik masa depan bangsa ini. Kami punya jutaan santri di Indonesia, punya jutaan pelajar di Indonesia. Kami punya jutaan jamaah di Indonesia yang tergabung di dalam pendidikan yang bersifat formal maupun tidak formal, majelis-majelis taklim dan semuanya. Itu semuanya nanti kita harapkan akan bisa dijadikan tempat untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana bahayanya judi online ini. Judi online itu adalah penipuan terbesar terhadap rakyat Indonesia. Karena bagaimana ditipu, katanya uang 50.000 bisa jadi 1 miliar. Judi, mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Karena itulah judi online ini adalah penipuan terhadap rakyat. Kita harus menyelamatkan rakyat ini, bangsa ini, negara ini dari dampak destruktif dari judi online. Saya pikir itu dari kami. Ada keharaman dari aspek agama ya. Keharaman tentang judi itu dinyatakan oleh Al-Qur'anul Karim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amalis syaitan fajtanibu. Kata Al-Qur'an, salah satu yang menjadi perbuatan setan itu adalah al-khamr, mabuk. Mabuk termasuk narkoba, wal maisir dan judi, wal azlam dan totoan. Itu rijsun min amalis syaitan. Itu sudah di atas fatwa karena itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau tanya fatwa tentang judi, tidak ada fatwa dari majelis ulama pun. Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sudah dengan sangat jelas menyatakan itu. Di atas fatwa itu firman langsung dari Allah. Itu dari aspek agama. Nanti kan bisa dilihat dari juga aspek ekonomi. Dilihat juga dari aspek karakter dan watak bangsa yang menjadi pemalas karena sukses mau kerja dan lain sebagainya. Ini kalau soal penegakan hukum itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Tugas kami adalah bagaimana mencegah judi online itu menjadi permainan atau hal yang digunakan oleh masyarakat. Kan saya ketua harian bidang pencegahan, tugas kita mencegah. Kalau mencegah itu bisa semakin sangat sedikit dan bahkan tidak ada lagi pemain rakyat Indonesia yang main judi online, kan bagus sekali. Nah kalau soal penegakan hukum tanya aparat penegak hukum. Tugas kami mencegah supaya jangan ada masyarakat yang bermain judi online gitu. Dengan kita menutup 2,6 juta lebih situs judi online, sekitar 6.700 lebih rekening bank dan juga e-wallet dan sebagainya, kita mampu menahan kecepatan judi online ini. Kalau kita ibaratnya begini loh, di tahun 2023 ini angkanya 327 triliun nih. Kalau kita diem aja, di tahun 2024 bisa 900 triliun. Hampir 3 triliun sehari uang rakyat disedot. Gitu loh. Dengan yang kita lakukan sekarang paling tidak udah mulai bisa lebih turun dari angka tahun lalu. Kita sudah melakukan semuanya, termasuk juga berdiskusi dengan aparat penegak hukum soal cara, soal langkah-langkah yang akan diambil aparat penegak hukum. Ya silakan kalian tanyakan ke aparat penegak hukum. Itu satu, ada kemungkinan phishing ya, dia ilegal, ya, men, ya. Dia ilegal masuk ke halaman itu phishing dengan cara mereka. Karena kita udah diskusi sama platform, termasuk sama Google, sama YouTube. Kenapa bisa begini? Enggak, ini nggak resmi, dia phishing, ngerti nggak? Ini, itu juga sekaligus peringatan bagi teman-teman pengelola situs-situs daerah-daerah untuk sama-sama jaga situsnya dong, webnya. Karena kalau Kominfo take down situs-situs, sampai situs-situsnya ke take down. Misalnya situs pemerintahan kabupaten mana gitu ya, disisipin halamannya oleh judi online. Kalau kita take down itu, ke take down juga situs
Pemkapnya. Masing-masing website dari pemerintahan ini, Pak? Nah, caranya kita kalau untuk daerah-daerah, kecamatan, ini kan ada berapa? 27.000 aplikasi nih. Kita kasih tahu mereka, situs kamu disisipin bayar judi online. Kan pengelolaan situs itu bukan kita, tapi kita beritahu. Seperti itu kan? Udah berapa Pemkap yang diberitahu? Ada 19.000 lebih Pemkap, situs-situs pemerintah daerah yang kita udah komunikasikan, akhirnya bisa kita bereskan dari situs judi online. Tapi kita akan terus, nanti Pak Dirjen juga akan merapikan ini semua, karena kita punya aturan setiap situs satu konten judi online kita akan denda maksimal 500 juta rupiah.